Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, kuat, dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, bagus. Saya juga selalu berharap kita dalam keadaan sehat ya. Karena di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, Ya. sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta kepada Kusmiadi yang saya lihat tadi, yang paling pertama bergabung ya, untuk memimpin kita di dalam doa. Iya. Aduh ya, teman-teman kita sebelum mulai pembelajaran, kita doa dulu. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya mau bertanya kepada ketua kelasnya, Lia, ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Sepertinya hadir semua, Bu. Oh iya, ya. Nah, bagus, berarti kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, baik, kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada minggu yang kemarin? Ingat Bu, saya Bu ingat Bu. Oh iya, ya, etik. Tentang menyiapkan media tanam Bu. Oh iya, bagus. Saya rasa juga yang lain juga pasti ingat ya, masih ingat ya? Ingat Bu. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini itu masih ada kaitannya dengan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan diperhatikan pada slide-nya ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah kita belajar, dapat menganalisis faktor yang menghambat perkecambahan dengan teliti. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan macam-macam teknik perlakuan khusus dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk hari ini, apa yang kita pelajari? Nah, saya mau bertanya lagi. Apakah ada yang pernah membantu orang tua, misalkan menanam tanaman sayur atau buah yang menggunakan biji? Pernah? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Sering, Bu. Sering, Bu. Iya, sudah. Siapa yang pernah? Ayo, Bu. Tanam tanaman cabai, Bu. Oh ya, cabai. Ya. Yang ditanam bibit. apa, Kus? Disemai dulu, bijinya dulu, Bu. Kemudian nanti dipindahkan. Ya. Dulu. Ya. Artinya kalian sudah pernah, rata-rata pernah ya menanam dengan menggunakan biji. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada ada hubungannya dengan yang pernah kalian lakukan, yaitu ada hubungannya dengan biji atau benih ya. Saya lihat ini Jamaluddin sepertinya mengantuk. Bangunnya jam berapa Jamaluddin, atau tidurnya tadi malam jam berapa? Habis begadang semalam, Bu. Kenapa? Apa yang dipikirkan? Main game dia Bu. Untuk yang mengantuk, kita bakar semangatnya. Masih ingat kalau saya sebutkan SMK, jawabannya apa? Bisa Bu. Kita lakukan 3 kali. SMK? Bisa. Ya, bagus sekali. Nah, baik, kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan menampilkan gambar pada slide. Gambar ini juga ada pada LKPD yang sudah saya bagikan. Silahkan kalian membuka LKPD-nya. Nanti sekalian saya akan menjelaskan dan membimbing bagaimana cara pengisian LKPD. Silahkan dibuka. Saya juga mau membuka filenya juga ya. Iya, Bu. Nah, di sini sudah kelihatan ya gambar, 2 buah gambar. Nah, di sini silahkan kalian mengamati gambar apakah ini, menurut kalian apa. Ini ada 2 di LKPD. Nah, nanti kita buka sama-sama di LKPD bagi yang belum. Kalau yang sudah bisa dibuka sambil bisa dilihat di LKPD-nya ya. Iya, Bu. Itu yang kedua tuh gambar tahu, Bu, ya, main tumpuk susun-susun tahu. Oh, tahu ya kelihatannya. Ya. Bukan itu bukan tahu itu. Tapi itu masa ada tanaman tumbuh di tahu? Rockwool Bu, rockwool. Nah, yang diisi di LKPD kalian, di situ ada membuat pertanyaan tentang apa, ini apa, kemudian mengapa hal ini terjadi, dan bagaimana solusinya untuk memecahkan permasalahan ini.
Sampai di sini bisa dipahami terlebih dahulu untuk tugasnya. Yang pertama, kita lanjutkan dengan gambar yang berikutnya. Ini gambar yang berikutnya. Ini juga ada di dalam LKPD. Silahkan diamati di LKPD-nya kalau sudah menulis soal tadi. Ini ada permasalahan juga, ada 3 gambar yang berbeda. Nah, di sini nanti kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok ya yang sudah saya bagikan kemarin, bergabung, menghubungi kelompoknya masing-masing. Nah, ini silahkan kalian diskusikan bersama. Katakan kelompok 1 silahkan mengamati gambar nomor 1 yang ada air panasnya ini. Kemudian kelompok 2 yang ini, apa yang dikerjakan yang ada gambar tangan ini. Kemudian kelompok 3 yang ada embernya ini. Silahkan dibahas, didiskusikan dengan temannya. Kemudian untuk memecahkan membantu kalian memecahkan masalah ini, silahkan kalian buka-buka buku paket yang sudah dipinjamkan kemarin. Ada kan dicari dari Mbah Gogel ya untuk membantu memecahkan permasalahan ini. Nanti kalau sudah itu dibuat laporan sederhananya kemudian dipresentasikan. Nanti dipresentasikan bergantian. Jadi teman-temannya yang lain yang tidak membahas yang masalah yang 2 dan 3, misalkan ya kelompok yang lain itu bisa mendengarkan dan bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan tersebut. Itu saya mau tanya Bu, untuk gambar kami itu kelompok 2 itu Iya. Itu gimana itu tangan atau apa itu Bu? Apa ini? Nah, apa yang dikerjakannya? Itu nggak jelas itu gambarnya Bu. Ya, bagus sekali. Nah, ini adalah biji semangka. Nah, biji semangka. Kemudian tangan orang ini seperti apa? Menggosok ya. Nah, jadi dia seperti menggosok. Ini yang lembaran ini amplas. Nah, ini dan untuk apa tujuannya? Iya Bu, yang nomor 3 nampaknya Nomor? loh. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ini ember ya. Nah, ini Bu. iya di dalamnya ini seperti biji-biji. Nah, biji-bijinya ini berwarna pink. Ya, seperti kemasan botol bahan kimia. Nah, sampai di sini sudah dipahami ya? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Paham? Jelas ya? Paham. Nah, baik. Saya rasa untuk membahas satu gambar ini sudah cukup waktunya. Silahkan kelompok berapa yang sudah siap? Saya aja Bu, saya aja Ya, Bu. ya, Tadi Eka yang mau maju, tapi Ekanya mana nih? Saya aja Bu. Ya, boleh. Jadi menurut kelompok kami Bu, yang mengenai gambar pertama tuh, ini kan air panas. Berarti kalau air panas itu termasuk perlakuan fisis Bu. Jadi dengan memberikan tindakan yang sifatnya fisis, ini contohnya merendam benih dalam air panas. Jadi termasuk dalam perlakuan fisis gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Eti sudah mewakili kelompok 1 menyampaikan presentasinya hasil diskusi tentang gambar 1. Ya, betul sekali. Itu ada air panas, itu merendam biji dalam air panas. Itu merupakan salah satu teknik perlakuan khusus pada benih. Ada yang mau menambahkan tentang pendapat dari kelompok 1 tadi, dari kelompok lain? Ya. Silahkan, Ati. Bu, saya cuma mau ini aja Bu, saya penasaran nih dengan perlakuan mekanis. Saya pernah lihat tuh Bu, petani untuk nanam biji semangka tuh ujungnya digunting Bu atau dipotong. Itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang menanggapi terlebih dahulu? Tadi atau apa? Mau bertanya? Iya Bu, mau menambahkan teman-teman Bu. Iya, silahkan. Itu di tempat saya sana itu kan di Gunung Kidul itu kalau mau nanam apa itu namanya biji jati, itu biji jatinya harus dibakar terlebih dahulu, tapi bukan dibakar sampai jadi arang. Arang halus ya, tapi cuma dibakar sampai kulit luarnya itu terbakar. Katanya mbah saya sih, kok dibakar mbah? Buat apa? Itu biar cepat tumbuhnya. Kalau nggak dibakar bisa lebih dari 2 bulan Bu. Itu kata mbah saya. Iya. Tentunya Bu Mariati, kenapa biji
yang pernah saya lihat semangka itu dipotong ujungnya, kemudian Wahyudi tadi juga mengatakan pernah ada pengalaman bijinya dibakar. Nah, itu memang salah satu juga ya, salah satu dari teknik perlakuan khusus pada biji ya. Jadi biji-biji yang seperti itu biasanya biji-biji yang memiliki kulit luarnya keras. Seperti semangka ini kan ini diamplas ya, artinya untuk menipiskan. Dengan memotong juga sama, jadi dengan memotong bagian ujungnya itu, jadi air ini kan keras ya, jadi air itu sulit untuk masuk ke dalam biji. Nah, jadi dengan dipotong, jadi memudahkan air itu masuk ke dalam biji. Nah, sama yang seperti Wahyu dikatakan tadi, pengalamannya itu dibakar sama ya, seperti perlakuan pada air panas, artinya dengan suhu yang tinggi akan memicu embrio itu untuk tumbuh. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk hari ini mungkin sudah disimpulkan ya menurut saya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi di sini biar lebih jelasnya silahkan siapa yang mau menyimpulkan untuk kegiatan kita pada hari ini. Kan? Oh ya, Lia, silahkan Lia. Jadi apa kesimpulannya? Menurut saya, menurut kelompok kami, faktor penghambat perkecambahan itu adalah karena adanya infeksi dari patogen dan benih mengalami dormansi. Iya. Kemudian yang kedua, perlakuan benih itu bertujuan untuk mempercepat perkecambahan. Jadi untuk mematahkan dormansi dan mencegah adanya patogen yang terbawa benih, ya berarti harus ada perlakuan. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih ya Lia ya yang sudah menyampaikan kesimpulan. Artinya apa yang kita artinya yang kalian bahas tadi ada hubungannya dengan masalah yang di atas tadi ya. Tadi masalah yang di atas itu ada satu yang kelihatannya cuma 2 yang tumbuh, kemudian yang satunya lagi tumbuhnya banyak. Artinya itu kemungkinan pada yang tumbuh 2 itu dia sedang mengalami dormansi, artinya ditanam tanpa diberikan perlakuan, atau bisa juga benih tersebut sudah terinfeksi oleh patogen. Nah, untuk materi yang menurut kalian paling sulit apa? Saya tuh bingung. Itu air panas itu biasanya kalau ibu saya buat kopi, buat susu ini ternyata bisa digunakan untuk perlakuan biji tanaman gitu. Perlakuan ini tidak semua benih itu dilakukan bisa semua. Misalkan seperti air panas, biji apa saja bisa. Nah, ini biji-biji tertentu saja yang bisa dilakukan dengan air panas. Jadi malah jadi masak, jadi memiliki sifat-sifat tertentu ya. Jadi tidak bisa semuanya ya. Nah, bagus itu tadi menurut si Wahyudi itu materi yang sulit ya. Kemudian materi yang menarik menurut kalian apa? Yang kimia, Bu. Oh, yang kimia. Yang kimia, ya. Karena apa namanya menggunakan bahan kimia, apakah nanti bisa diterapkan di semua benih atau biji atau tidak gitu, Bu? Oh iya, untuk kimia ini bisa diterapkan. Artinya kimia ini untuk mencegah patogen tadi. Pembelajaran kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Saya sudah membuat soal pretest, silahkan kalian kerjakan di Google Form kalian ya. Saya tunggu sampai jam 12 siang, itu harus sudah dikumpul ya. Dan untuk pembelajaran minggu depan silahkan kalian pelajari dari berbagai sumber, boleh dari internet atau dari buku paket yang sudah kalian pinjam, tentang teknik pembiakan tanaman secara generatif. Ya, jelas ya untuk tugas minggu depan? Ya. Nah, jadi ya untuk hari ini karena kita memulainya tadi dengan doa, maka baiknya juga pembelajaran kita hari ini kita tutup juga dengan doa. Saya minta Wahyudi untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Oke rekan-rekan, sebelum kita pulang ke rumah biar selamat, ilmu biar bermanfaat, biar berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga selalu sehat ya. Iya, Bu.